Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah implementasi database SQL dan NoSQL. Nah, di pertemuan 9 ini kita masuk ke materi pengenalan SQL. Ya, saya sudah upload materi semua di LMS, jadi Anda sebetulnya mestinya bisa mempelajari karena saya upload materi itu sejak jam 5 subuh. Jadi mestinya Anda bisa baca-baca sebetulnya sih. Tapi ya kayaknya nggak ada yang baca. Ya sudah, saya sharing dulu dan jelaskan untuk teori, kemudian nanti dipraktikumkan ya. Baik, yang di rumah sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Ya. Ki, kamu nggak ke kampus, Ki? Ini Pak, mandi dulu Pak. Oh ya udah. Tarik mani ya, Ki, ya kamu teh. Pak. Ya sudah. Halo. Pak, Bapak nge-lag, Pak. Tes. Aduh. Sorry tadi nge-restart. Bisa dengar suara saya? Pak. Maaf tadi baterainya sudah apa namanya soak ya, jadi harus diulang. Ya, baik. NoSQL, mari kita berkenalan apa yang namanya NoSQL itu not only SQL. Jadi sebetulnya tidak hanya SQL gitu ya. Kalau mau makan kalian anggap saja tidak hanya nasi gitu. Not rice
Itu bukan berarti tidak ada sangu, tapi perintah lain selain SQL. Gitu ya. Nah, mari kita cek dulu apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi nanti kita akan mengetahui dan membahas apa sih yang disebut NoSQL, sejarah, kenapa harus menggunakan NoSQL, klasifikasinya apa, kemudian perbedaannya apa. Ya. Baik teman-teman, mari kita sama-sama ya kaji dulu. Jadi NoSQL itu singkatan ya, not only SQL. Nah, ini merupakan sistem manajemen database alternatif. Jadi kalau kenapa muncul NoSQL ini ya karena sebuah alternatif, jadi perkembangan teknologi ya. Ini sangat berbeda jauh ya dari model tradisional. Tradisional itu kan RDBMS, DBMS, relasi ya, hierarchical dan lainnya. Nah, jadi sistem manajemen database RDBMS ataupun objek ya, DBMS. Ini basis tag sebetulnya ya. Nah, kalau ada pertanyaan, terus database NoSQL itu apa? Nah, jawabannya bisa seperti ini. Jadi, database NoSQL itu penyimpanan datanya tidak memerlukan skema tabel tetap. Anda kalau kemarin pakai PHP-MyAdmin misalkan ya, itu kan Anda strukturnya harus jelas. Misalkan tabel mahasiswa, NIM, NPM, kode mahasiswa ya, NIM, nama, dan seterusnya. Nah, kalau di NoSQL ini tidak perlu seperti itu. Ya, kalau mau nambah aja langsung, mau ngurangin langsung gitu. Ya. Dan menghindari join, skala horizontal, open source, dan penyimpanan pun tidak memerlukan inisialisasi. Ya. Jadi tidak perlu membuat dulu, kemudian menginsert, dan seterusnya. Kemudian secara arti luas, cara penyimpanan data tidak menggunakan SQL atau tidak menggunakan database relasi. Jadi tidak ada, oh ini ada kunci utama, ini ada kunci tamu, terus direlasikan. Tidak ya, jadi NoSQL itu tidak memakai relasi. Ya, siapa yang mempopulerkannya? Ya tentu saja top dunia ya, sekarang Google, Facebook, apalagi Facebook sekarang sudah masuk ke metaverse. Jadi sebuah teknologi internet baru. Saya yakin sekarang web 3.0 ya, kemudian akses internetnya 5G, fifth generation. Ini ke depan mah kalian itu tidak hanya perlu gadget lagi, tapi ya harus ada alat supaya bisa berselancar di dunia internetnya lebih oke ya. Nah, sedikit mengulas ya, Facebook itu membeli Instagram, membeli WhatsApp. Bayangin ya, itu nilainya triliun. WhatsApp aja dibeli oleh Facebook itu tahun 2014 223 triliun. Waduh, gelonnya. Kamu di Indonesia bisa beli naon dah. Pembangunan Mandalika aja 3,8 miliar ya. Kalau rumah sakit besar aja mungkin 300 miliar. Nah, ini 223 triliun. Instagram dibeli tahun 2012, jadi lebih dulu Instagram dibeli. 14 triliun, ya. Sedangkan Google saja tahun 2019 itu kekayaannya 11.630 triliun. Nah, ini teman-teman duit dari mana ya? Tentu saja kebanyakan dari iklan. Ya. Dan pengguna ya konten, penonton, jadi banyak iklan.
Jadi kalau ini teman-teman yang memang nanti mau konsen di dunia programming itu ya menjanjikan lah ya. Kemarin aja kita sudah wawancara dari startup itu minimal ya memang gajinya dimulai dari UMK lah ya. UMK Bandung berapa sih? Ada yang tahu? 3,4 mungkin ya, 3,5 ya 4 juta lah. Jadi kalau Anda sudah begitu Anda kerja dikasih 3,5, 3 jutaan ya terima aja dulu. Ya, jangan langsung minta 5 juta misal. Ya Anda harus bertahap lah ya. Tapi ini menjanjikan ya. Bapak maaf, Ya. itu katanya Desi belum di ACC, Pak. Oh, Desi belum di ACC, Desi Ropla. Oke, mana Desi? Coba diulang lagi Desi, klik lagi. Kasih tahu ya, Desi, klik lagi gitu. Diulang lagi aja. Keluar dulu, ulang lagi. Ini sudah otomatis tuh. Udah belum Desi masuk? Ah, sudah. Pada masuk datang. Oke, sudah ya. Sekarang udah nambah 22 orang. Lanjut ya. What is NoSQL database? Jadi NoSQL database tentu saja punya sebuah kelebihan atau kekurangan ya. Tapi yang jelas di sini kita bisa lihat high availability. Jadi file-nya itu sangat tinggi. Fast performance, sangat cepat. Isi replikasi, sangat mudah direplikasi. Kapabilitas big data. Jadi kalau Anda ngomong big data itu pasti terkait dengan NoSQL. Ya, jadi scalability-nya sangat cepat. Semuanya artinya ini lebih banyak manfaatnya lah. Kalau kita mundur ya, back to the history. Jadi sejarah dan perkembangan NoSQL ini diciptakan pertama kali pada tahun 1998. Sejak kita reformasi ya. Anda 98 udah berojol belum? Udah lahir belum? Belum ya, masih cair ya? Masih di surga. Masih di surga. Nah, ini namanya Bapak Carlos Strozzi ya. Kemudian tahun 2008, nah ini masih ya kalau 2008 kayaknya Anda sudah pada lahir ya. Ini kemudian dikembangkan oleh Eric Evans ya, dia memperkenalkan istilah antarmuka SQL untuk menggambarkan gerakan non DBR DBMS. Jadi kalau orang-orang sudah trennya SQL, nah sekarang saya bikin misalkan anti mainstream nih, kita bikin yang baru ya. Nah ini yang mempopulerkannya ya tentu saja pasti trendsetter ya, Google, Facebook, and Dig ya. Nah dari perkembangan itulah tentu saja membutuhkan data yang sangat besar. Bayangin saja pengguna Facebook sekarang berapa? Ya mungkin sudah mencapai ratusan juta ya, atau miliar. Nah, ayana klik 1.000 aja satu iklan, ya kali 1 juta aja udah 1 miliar kan satu hari ya. Makanya pada kaya nih. Di samping itu tentu saja karena kebutuhan data yang besar ya penyimpanannya pun harus besar. Ya. Terus muncul juga, oleh karena itu muncul penyimpanan data berbasis cloud. Karena tidak semua orang kan punya atau memiliki penyimpanan yang besar, oleh karena itu
para ya raksasa itu juga mulai mengembangkan cloud, ya, jadi penyimpanan di mereka di atas awan, ya awannya itu internet. Kemudian tipe data dinamis karena seringnya perubahan skema, dan ini dikembangkan secara open source, ya, jadi gratis. Nah, kita lihat ada 3 bahasan besar yang mendorong perkembangan NoSQL. Yang pertama, Google dengan Big Table-nya. Jadi Google karena mereka melihat ya top one in the world, tentu saja dia harus memiliki penyimpanan yang sangat besar. Kemudian Amazon ya. Itu asal-usulnya dari garasi, sekarang ya sudah raksasa juga ya dengan Dynamo-nya. Dan dikembangkan sebuah teorema CAV, Consistency, Availability, dan Partition Tolerance. Apa itu? Nanti kita lihat ya. Yang jelas kalau CA itu digunakan oleh SQL ya, jadi SQL Server, MariaDB, ini irisan ya. Kalau CP itu digunakan oleh Mongo, Hybase, Redis. AP digunakan oleh Cassandra. Nah, Cassandra ini Facebook ya. Kemudian React dan seterusnya. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke karakteristik. Apa saja sih karakteristiknya? Nah, tentu saja yang pertama adalah penyimpanan data yang sangat besar. Jadi karakteristiknya big data ya, sama. Ini Google's big data. Kemudian sebuah permintaan harus direspons secara cepat. Ya, jadi NoSQL itu pasti responnya cepat. Nah, beberapa permintaan tentu saja ada beberapa update lagi. Jadi cepat. Contohnya kalau Anda, sebetulnya ini basis teks saja ya. Kalau di Facebook juga sebenarnya sederhana kan, nggak ada macam-macam ya, tinggal upload, status, send. Tapi bayangin ini yang baca berapa orang. Coba di sini ini yang di lab. Kamu punya teman Facebook berapa ribu? 2000. Berapa? 700. Eleh ke saya tuhnya 4 ribuan. Ya Instagram aja kan bisa 4 ribuan. Tapi kalau Anda masuk komunitas YouTube, kalau mau AdSense ya harus 10.000 minimal. Ya, dan itu konten-konten kreatif itulah yang bisa mendatangkan uang. Jadi kalau Anda mau jadi YouTuber, Instagramer, TikToker, Facebooker, ya mah enggak. Ya, ini menjanjikan. Hah? Cuma? Rocker. Rocker, ya. Top lah. Nah, insert dan update itu asinkron. Jadi tidak selalu harus ada bersamaan. Schemaless, tidak ada skema. Kemudian ada acid transaction, tidak diperlukan lagi. Ya, yang tadi itu accessibility dan seterusnya itu ya. Nah, memakai transaksi base itu nanti singkatan ya. Kemudian memakai teorema CAP dan open source. Nah, sedikit kita meninjau apa sih yang disebut ACID. ACID itu kalau bahas di ini mah mungkin asem ya. Tapi ini merupakan singkatan ya. Jadi ACID itu atomicity. Kalau di RDBMS pasti pakai ACID ya, karena tidak boleh ada data ganda itu. Konsistensi hanya data yang valid yang direkam. Isolasi, jadi transaksi tidak akan saling berpengaruh satu sama lain.
Dan durability, ya, durability itu data ditulis yang tidak akan hilang, ya. Nah, itu atomic all of the work in a transaction complete, commit or non incomplete. Jadi ini pasti semuanya harus tidak harus unik gitu ya. Ini penjelasan saja, silakan bisa Anda baca ya. Kemudian tadi base transaksi apa sih? Nah, base itu singkatan dari basically available subset eventually consistent. Ya, jadi base transaksi. Apa karakteristik dari base transaksi ini? Konsistensi yang lemah, stale data oke. Kalau jadi pengambilan data ya. Kemudian availability first, best effort, approximate answer, aggressive, simple, and faster. Memang ada kekurangan, ada kelebihan ya. Ini kalau base transaksi masih tetap dipakai oleh ini sistem NoSQL. Kalau ACID itu RDBMS ya. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau SI dipakai oleh RDBMS, kalau base dipakai oleh banyak sistem NoSQL. Kalau CAP theorem apa sih? Nah, CAP theorem itu tadi ini kalau digambarkan dalam lingkaran itu ada irisannya ya. Jadi CAP theorem itu konsistensi, A-nya availability, P-nya partisi tolerance. Hanya yang CA, jadi availability dan konsistensi itu dipakai oleh RDBMS, oleh SQL. AP dan CP dipakai oleh NoSQL. Ya. Apa keuntungannya kalau kita pakai sistem tersebut? Murah, gampang diimplementasikan karena sifatnya open source. Data dapat direplikasi terhadap beberapa titik ya. Misalkan ada sebuah identik ya, meskipun data yang sama atau ada kesalahan ya. Ini bisa dipisah. Jadi titik-titik di bawahnya sangat mudah di replace, itu ditimpa ya. Dan tidak ada kesalahan dalam titik-titik yang ganda gitu ya. Gampang didistribusikan, tidak memerlukan skema, tidak memerlukan struktur. Dapat di scale up and down, dapat diperluas atau diperkecil. Ya, dapat diperbesar atau dapat diperkecil. Kemudian memakai konsistensi CAP itu ya. Nah, saat ini NoSQL banyak produk-produk yang diadopsi juga oleh yang tidak open source, yang berbayar ya. YellowSpy, Cassandra, Plastic, CouchDB, IBM, Oracle. Kalau Mongo itu ini open source itu ya. Makanya kita pakai Mongo. Di sini ada beberapa perbandingan ya. Ini terlalu kecil ya, nggak bisa kebaca. Nah, ini nanti Anda yang akan membahas ini. Rencananya kita akan mulai sharing session nanti ya. Setiap kelompok akan mulai membaca, mengeksplorasi, dan mari kita sama-sama istilahnya menjelaskan apa yang menjadi tugasnya. Ya. Ini ada beberapa
perbandingan masih ya, perbandingan lagi, nanti Anda bisa baca secara detail. Ya. Kemudian masuk kita ke klasifikasi. Apa yang dimaksud klasifikasi itu hierarki lah, ya hierarki database kalau dulu kita belajar mah. Nah, jadi membicarakan SQL adalah sangat rumit ya, karena ada beberapa tipe atau varietas. Column store. Jadi Anda harus menyimpan data pada saat penyimpanan terhadap kolom, atau kolom itu field ke bawah ya. Kemudian kalau ke samping itu kan record, nanti ada istilah sendiri nanti. Kemudian ada yang disebut dokumen store. Nah, dokumen inilah yang disebutnya tabel-tabel. Ya. Jadi kolom itu adalah field, dokumen store tabel. Kemudian isi datanya, key value store. Jadi klasifikasi NoSQL ini tipenya ada column store, ada document store, ada key value store. Kemudian ya ada juga yang memakai tipe XML. Kalau kita kemarin itu JSON ya yang pernah dicoba. Ada graph database, codecil, object oriented database. Ya, kemudian distribute peer store. Nah, apa ini? Tentu saja ini ilmu-ilmu database. Ya, ini harus kita gali dan kita teliti lebih lanjut. Nah, tetapi kita akan melihat bahwa ada dua garis besar NoSQL. Yang pertama adalah masuk ke area key value, ya, the big hash table. Itu dipakai oleh Amazon, Voldemort, Scalaris, dan Schemaless. Ini dipakai oleh Cassandra, CouchDB, Neo, 4G, dan HiBase. Nah, ini nanti kita lihat mau pakai apa. Ya. Kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangan apa sih dari key value. Ini kelebihannya ya, pros. Kelebihannya sangat cepat, sangat istilahnya apa, scalable tuh mudah diperbesar diperkecil, modelnya sangat sederhana, dan gampang didistribusikan secara horizon, secara apa namanya baris. Ya. Kelemahannya apa? Terlalu banyak struktur ya data, tidak dapat mudah dimodelkan sebagai pasangan data. Ya. Kalau Schemaless apa? Schemaless itu kelebihannya lebih kaya, ya, yang tentunya dari konsistensinya, banyaknya data yang terdistribusi, ya, kemudian apa ini? Lebih performanya lebih bagus ya, dan skalanya juga masih didukung ya, mendukung itu. Kekurangannya ini tidak memakai ACID ya, atau join ya. Jadi nanti bagaimana join di sebuah NoSQL itu ada caranya yang lain. Baik, jadi dengan demikian mari kita lihat apa perbedaan dengan database relasional. Ini sebuah perintah ya. Anda masih ingat kan untuk menginsert data? Ini mengisi data ya di CRUD ya. Untuk menginsert data, Anda memakai insert into tabel. Ini perintah di PHP-nya ya. Jadi $SQL ini variabel. Ini adalah isi perintahnya. Insert into nama tabel, set login sama dengan coba 1. Jadi user loginnya, passwordnya ini, emailnya.
Nah, kalau di NoSQL gimana? Itu akan berubah jadi seperti ini. db.mahasiswa.set. Ini merupakan kelas, jadi objek ya. Anda harus menyebutkan dulu database mahasiswa, direkam, kurung buka, kurung tutup. Ini fungsi. Lalu di dalamnya disimpan objek JSON-nya. Nama itu kan field ya, nama ininya apa variabelnya. Kemudian ini key-nya, value-nya. Dan jurusan dan sini. Jadi sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam ya lebih mudah. Jadi tidak perlu ditampung dulu di tabel. Kemudian yang lainnya kita lihat, kalau SQL database tentu saja membutuhkan skema, kemudian membutuhkan definisi standar dan bahasa interface ya, harus konsistensi yang ketat dan harus memakai semantik atau tata cara tulisan yang baik. Kalau NoSQL tentu saja tidak memakai skema, jadi tidak perlu ada panjang tipe misalkan teks panjangnya 25 gitu ya, nggak ada lagi. For product definisi and interactive language, ya ini bahasanya memakai bahasa interaksi dan definisi. Ya. Kemudian cepat merespon, ya. Jadi cepat merespon itu adalah yang paling penting dengan jawaban yang benar. Ya. Jadi responnya harus cepat. Nah itu aja. Yang lainnya adalah pada saat kecepatan baca dan tulis. Coba Anda bandingkan untuk MySQL data yang lebih besar dari 50 GB, rata-rata nulis itu 300 milidetik dan rata-rata baca 350. Jadi baca itu lebih cepat. Ah, coba lihat. Jauh banget ya. MySQL rata-rata tulisnya 0,12 mili. Kemudian bacanya 15 mili. Sangat cepat. Nah ini coba aja Anda masuk ke Facebook atau apa, namanya begitu klik, lila nungguannya, wah harus kabur. Ngomong sak kocokan gapleh lah. Nah ini perbedaannya, nanti Anda silahkan dikaji kembali ya. Apa kalau ditanya perbedaan RDBMS dan NoSQL. Ini tinggal Anda terjemahkan saja dan nanti lebih dikaji lagi. Kalau ada pertanyaan, haruskah menggunakan NoSQL database? Harus apa enggak nih? Ya, Anda sebagai seorang programmer harus lihat dulu kasus dan kebutuhannya, ya. Kalau Anda melihat hanya proyek-proyek kecil, mungkin data juga kalau di kampus STEMIC 1 tahun berapa sih? Ada 1 miliar data enggak? Mungkin kurang ya. Jadi cukup cukup SQL saja. Tapi kalau nanti Anda sudah masuk ke marketplace, kemudian web yang akan dipublish ya. Nah, baru Anda harus menggunakan NoSQL. Jadi datanya tidak terstruktur dan sangat besar. Untuk log analisis, jadi data itu dianalisis misalnya statistik. Data statistik, Anda ingin tahu sebaran mahasiswa di Kota Bandung.
yang menyenangi nongkrong di kafe misalkan kopi, nah itu kan harus dianalisis dulu. Itu pasti melibatkan data yang sangat besar. Jangankan Bandung, naik lagi ke Jawa Barat, naik lagi ke Indonesia, naik lagi ke dunia. Ya, jadi sangat besar. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Remang-remang, puyeng atau gelap? Ya, kalau misalkan Anda hanya mendengar teori pasti pusing ya. Oke, mari kita persiapan praktikum bagi yang di rumah. Nah ini akan lebih halu lagi kalau sorry ya, akan lebih puyeng lagi kalau Anda halu nih. Kita akan masuk ke 9B ya. Praktikum persiapan dulu tapi bisa lihat yang di rumah? Bisa. Ya. Oke, sebelum Anda bertempur, Anda harus punya alat-alat dulu. Ya, makanya banyak orang latihan nembak. Tapi kalau mau nembak tidak ada bedilnya bagaimana? Ya, Anda mau memakai MongoDB kalau nggak punya alat-alatnya mau ngapain? Ya, jadinya menjadi penonton. Yang pertama Anda harus mendownload dulu MongoDB-nya. Silakan Anda download MongoDB yang versi kalau saya pakainya versi x86 64 bit. Ini ada di pas download mongodb.org. Jadi kalau Anda mau masuk dulu ke ini. Coba di sini saya nggak tahu udah diinstal atau belum. Udah diinstal jadi tinggal pakainya. Nah, berarti kamu Kazan di laptopmu udah ada belum? Di lab sudah komplit, di rumah tolong Anda install dulu. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil Mongo driver untuk PHP. Kenapa? Karena kita memakai bahasa pemrograman webnya pakai PHP. Download, dipilih versi terbaru saja, silakan di pecl.php.net package MongoDB. Ya, download silakan versi yang ThreadShape. Jadi DLL-nya yang nanti yang ada tulisan ThreadShape sesuai dengan PHP versi yang Anda gunakan. Mau 74, 73, 72 monggo. Kalau mau 8 juga cek sudah ada apa belum, ya. Nanti saya nggak tahu juga ini ada versi baru atau tidak. Kemudian di sini ada langkah-langkah ya. Setelah Anda download, Anda ekstrak atau copy atau pindahkan. Jadi si file itu yang di-download itu akan berupa data library ya, DDL dan PDB. Jadi ada dua. Anda masuk ke folder C dan seterusnya exam dan seterusnya ada PHP, ada extension. Jadi nanti copy dua file ini. Nah, jika Anda melakukan instalasi pada C misalkan ya, berarti Anda tuliskan C exam PHP extension, silakan sesuaikan saja path-nya kecuali Anda mengubah path yang lain ya. Berikutnya Anda mengubah konfigurasi PHP-nya agar melakukan load extension MongoDB. Ada di mana konfigurasinya? Ada di php.ini. Coba aja Anda cek php.ini-nya ada nggak? Itu diambilnya di folder C exam PHP ya. Jadi PHP inisialisasinya dipakai Notepad atau pakai yang Notepad++ bebas ya.
Kemudian Anda tuliskan di konfigurasinya, ditambahkan extension sama dengan php mongodb.dll. Nah, nanti kita praktekkan sama-sama. Saya jelaskan dulu aja langkah-langkahnya. Ini kalau memasak mah cara memasak ya, langkah-langkah urutan. Kemudian Anda save, lalu restart atau ya di close dulu Apache-nya, kemudian restart lagi ya examnya. Kemudian verifikasi atau cek apakah extension Mongo sudah terpasang atau belum dengan bantuan PHP Info. Kalau di PHP Info nanti akan ada ya, jika muncul tabel ada seperti ini, ada tulisan MongoDB, nah berarti sudah nyambung. Biasanya ini yang akan membuat ribet dulu di awal. Mungkin ada error, begitu di restart nah ubah wae. Nah, berarti Anda harus downgrade tuh. Ya. Kalau PHP driver itunya tidak jalan. Jadi untuk MongoDB dan PHP-nya nanti akan dibahas tersendiri. Yang penting sekarang bagaimana caranya Anda instalasi persiapan, ya. Nah, kalau sudah terinstall, tinggal kita panggil MongoDB-nya. Untuk memanggil MongoDB sama kayak MariaDB, Anda harus masuk dulu ke CMD. Jadi ini command line sama, ya. Masuk ke CMD, masuk ke direktori MongoDB, ya sama aja kalau kayak dulu masuk ke exam kan gitu ya. MySQL. Nah, si filenya itu ada di menu bin. Yang saya kasih merah, kalau Anda melihat 4.2 itu berarti MongoDB-nya versi 4.2. Mungkin Anda yang di sini beda, nggak tahu. Saya cek aja, sok silakan Anda yang di lab sambil masuk aja ke sini, ya. Karena ini selalu update, ya. Saya belum periksa update yang sekarang sampai versi berapa tuh. Yang terbaru sih kemarin 4.4. Kemudian Anda panggil MongoDB-nya dengan menuliskan mongo.exe atau mongo saja boleh. Kalau sudah berhasil, itu akan ada tulisan-tulisan, lalu ada tanda lebih besar dengan kursor yang kedip-kedip, tuliskan perintah pembersihan layar, misalkan dengan tuliskan CLS enter. Nah, itu bisa nggak? Kalau misalkan layarnya bersih, berarti udah jalan. Untuk percobaan, ada kasus. Ya, kasusnya toko buku. Toko buku akan membuat katalog dari buku-buku yang dijual di tokonya. Tentu saja, kalau Anda masih pusing, Anda harus benchmark saja. Jadi belajar NoSQL melalui SQL gitu. Bisa ya. Langkah yang kedua itu merancang dan mengimplementasikan pembuatan database. Jadi bikin dulu databasenya apa. Bikin tabelnya kan. Jadi koleksi. Nah, ini ada istilah, nanti kita belajar MongoDB-nya, tapi ini duluan aja ya. Jadi kalau di NoSQL Anda tahu pasti ya, database itu rumah besarnya. Setelah masuk database, tentu saja Anda harus bikin tabel-tabelnya ya. Nah, tabel itu di NoSQL disebutnya koleksi, collection. Ya. Kemudian tabel-tabel itu kan harus ada isinya kan. Nah, itu disebutnya dokumen. Jadi dokumen itu adalah field. Ya, kita analisis dulu nih. Ini ilmu kemarin, ya. Kita analisis dan rancang dulu. Jadi Anda wajib seperti ini supaya nanti Anda tidak bingung.
Yang pertama, nama database adalah toko buku. Nama tabelnya apa saja, tetap saja kita butuh. Ada tabel buku atau koleksi buku, ada tabel pengarang, ada tabel penerbit, ya 3 saja dulu. Nanti yang lainnya Anda bisa tambahkan sendiri. Kemudian nama dokumen atau pada koleksi buku apa? Nah, misalkan begini. Koleksi buku, Kurawa, kode buku, judul, sinopsis, kode pengarang, kode penerbit, tahun, jumlah, harga. Ya. Kemudian pengarang seperti ini. Kemudian koleksi seperti ini. Lalu kita isikan data dari dokumen sesuai kebutuhan. Ya. MongoDB secara otomatis akan menambahkan sebuah field strip ID sebagai kunci unik. Jadi Anda tidak perlu menentukan auto increment karena si MongoDB akan selalu menjamin bahwa koleksi atau tabel itu selalu unik. Ya, data-datanya harus ada kunci utama. Strip bawah ID itu adalah kunci unik. Nah, contoh isi data untuk koleksi buku, ya, misalkan ini. Tuh. Ini datanya berupa data JSON kan? Ya, yang kemarin kita coba dari tabel akademik menjadi tabel JSON. Ini hasilnya dari tabel buku pengarang harusnya seperti itu. Kemudian pengarang misalkan ini. Ya, isi datanya. Dan penerbit isinya ini. Oke, kita coba bagaimana perintah CRUD di MongoDB. Dokumen lengkap MongoDB bisa dilihat di halaman ini, docs MongoDB.com manual CRUD. Ya, untuk melihat koleksi, ya database dan koleksi, perintah-perintahnya ini. Sama ya kayak ini ya. Kalau show databases kan kalau di SQL, kalau di sini show DBS. Ya, kemudian melihat posisi yang aktif, tuliskan saja DB enter. Kalau di NoSQL kan use database. Ya. Melihat daftar koleksi show table sama aja. Ya. Show database, show table enter. Nah, kalau melihat tabel atau show collection, show tabel boleh, show collection boleh. Hasilnya akan seperti ini. Oh, ini sudah step by step, saya silakan Anda coba dulu aja. Membuat database gimana sih? Caranya gini. Use nama database. Dengan Anda use aja si MongoDB tahu. Kalau belum ada dia bikin. Kalau sudah ada dia panggil. Jadi otomatis. Nah, use toko buku. Show DB. DB enter. Boleh. Database yang sudah dibuat untuk percobaan namanya tes. Ada ya. Jadi tinggal pakai aja. Nah, bagaimana kita membuat tabel? Cara membuat tabel, ingat tabel itu adalah koleksi. Ya, jadi Anda sintaknya db.createCollection. Tanda petik, ya dalam kurung. Ingat, perintah di MongoDB itu case sensitive. Jadi ini huruf besar, huruf kecilnya harus persis sama. Nggak boleh huruf besar semua, nggak boleh huruf kecil semua. Anda harus lihat mana yang kecil, mana yang besar. Create collection, C-nya yang besar saja. Ya. Jadi contohnya, bisa aja langsung insert. Jadi sekalian memakai ya. Jadi boleh perintah insert juga. DB koleksinya apa, langsung dia bikinkan. Misalkan DB toko buku. Buku ya.
tabel buku, insert data, langsung. Jadi kita boleh sambil bikin, sambil ngisi data, tuh kan bisa gitu ya. DB koleksi save, oh insertnya diganti jadi save. Jadi CRUD-nya itu sekalian bikin aja. Jadi lamun balanya mah nggak borong ya langsung borong. Nah, koleksi nama tabel ya. Kemudian data adalah isi datanya. Oke, aturan formatnya kita belajarnya pakai JSON itu ya, bukan pakai binary spesifikasi notifikasi ya JavaScript, tapi binary script. Untuk membuat koleksi, contohnya ini contoh ya. Langsung bikin, langsung isi, bisa. Ini tolong Anda try and error saja, coba-coba ya. Ini nambah, ada tuh. Contoh insertnya begini. Bisa coba saya tanya di sini ada siku. Ini merupakan apa nih? Coba. Ada yang ingat nggak? Array. Tuh. Ini objek berupa array. Jadi objek karena sekaligus jadi pakai array, ya. Anda tinggal beradaptasi aja ya. Jika makan nasi uduk aja, makan nasi nawar. Iya di MongoDB ya tuh. Kan harus kita masuk dulu ke si MongoDB-nya. Ya makanya bikin. Kalau mau latihan ada database test namanya. Oh ya, contohnya ini sudah lengkap nih. Silakan. Setelah itu tampilkan. Ada Preti, tuh di sini mah ada Preti Tunjung Sari. Gimana kalau nggak pakai Preti? Gimana kalau tidak pakai Preti? Nah, ya. Jadi Anda akan bisa melihat. Nah, kalau db.buku find. Kalau di NoSQL apa? Select bintang from buku enter gitu ya. Kalau di sini mah db.buku.find. Database buku tinggal ikut. Ini beda bahasa lah ya. Tuh. Ada Preti, nanti hasilnya gimana? Ada limit 3. Nah, silakan Anda lihat penggunaan Preti dan limit. Kalau seleksi pada field tertentu ada where, kalau di MySQL ya, Anda langsung berubah menjadi langsung berupa judulnya saja. Di sini find Kurawa objeknya dikosongkan itu maksudnya nanti isinya dari sini gitu loh ya. Nah, buku find judul MySQL dan seterusnya. Kemudian seleksi data. Nah, ini contohnya. Ini kenapa ada min ID di .no, ada min ID 1 misalkan. Ini akan berpengaruh terhadap hasil. Jadi nanti silakan Anda amati saja. Untuk update caranya seperti ini. Untuk hapus caranya seperti ini. Ya. Kemudian keluar dari MongoDB apa? Oleh Imam Malik. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu. Jadi tong ngadaguan ilmu datang, tapi Andalah yang harus menjemputnya. Baik, kalau sudah selesai teman-teman, saya harapkan apa yang ditargetkan hari ini yaitu sebetulnya instalasi MongoDB dan sudah jalan dengan Anda mencoba memberikan beberapa perintah CRUD. Ya, minggu depan saya akan bahas khusus tentang MongoDB. Baik, mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.